Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to my video. And how are you today guys? Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bahaya korupsi. Dan saya akan mengupas tuntas kasus korupsi kuota haji yang sempat viral waktu itu dan kini kian memanas karena KPK sudah menetapkan tersangkanya. Tapi sebelum itu, let me introduce myself and then my name is. Jadi, video ini saya buat sebagai proyek karya untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Pendidikan Integritas dan Anti Korupsi oleh dosen pengampu Ibu Sylvia Yolanda MPD yang cantik. Bersama saya Halimatus Sadiah dari Staya Alamin Fakultas Tarbiyah, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah akan menemani Anda beberapa menit ke depan. Kalian pernah ngerasa nggak sih, kok ada orang yang hidupnya enak banget dari uang yang bukan haknya? Yaps, kita lagi ngomongin satu penyakit sosial yang kelihatannya itu biasa, tapi efeknya luar binasa. Yes, korupsi. Korupsi ini bukan cuma masalah uang negara, akan tetapi soal masa depan kita semua. Jadi, korupsi itu adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kepercayaan demi keuntungan pribadi maupun kelompok dengan cara yang gak jujur alias berbohong, melanggar hukum, dan merugikan banyak orang. Kadang, korupsi itu gak selalu dengan pakai jas mahal, duduk di kursi pejabat. Kadang dia muncul diam-diam, tapi tandanya jelas. Ciri-cirinya sering berlaku curang, sering main orang dalam, proses berbelit-belit, tapi ujung-ujungnya minta imbalan, dana dipotong, laporan dimanipulasi, serta jabatan digunakan untuk kepentingan pribadi. Astagfirullahalazim. Dampaknya jangan main-main. Korupsi itu bikin rakyat jadi susah, pendidikan tertinggal, serta keadilan cuma jadi slogan. Yang miskin makin mikir, yang curang makin ke atas. Ngeri, tapi ini nyata guys. Kalau masih mikir korupsi itu jauh dari kehidupan kita, coba mari kita simak berita yang lagi viral belakangan ini. Berita kasus korupsi kuota haji yang bikin 8.400 calon jamaah haji yang antri 14 tahun gagal berangkat. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari detik.com dan akun TikTok dengan username Bang Milens bahwa KPK resmi menetapkan Yakut Polikaumas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Ini zalim banget loh. Mereka bukan hanya sekedar daftar angka, mereka manusia. Ada orang tua yang menunggu seumur hidup dan ada doa yang tak pernah sampai ke tanah suci. Astagfirullahalazim. KPK berusaha banget mengusut kasus ini sampai mengundang Ustadz Khalid Basalamah sebagai saksi ahli. Dan akhirnya Yakut ditetapkan sebagai tersangka utama beserta staf khusus Menteri Agama yang bernama Isfah Abidil Aziz atau Gus Alek, yang mana keduanya ini dijerat dengan pidana penjara 20 tahun dan denda maksimal 1 triliun rupiah. Dan travel yang terlibat wajib mengembalikan dana sebesar 100 miliar rupiah karena merugikan negara hingga mencapai 1 triliun lebih. Jadi, modusnya adalah permainan kuota haji teman-teman. Bayangin, kuota ibadah dipermainkan, hak rakyat diperdagangkan, ibadah dijadikan ladang transaksi. Di saat negara harus mengantarkan umat Islam ke Baitullah, justru ada pejabat yang mengambil keuntungan demi keuntungan pribadi. Pada intinya, Arab Saudi sudah memberikan kuota tambahan sebanyak 20.000 untuk jamaah haji Indonesia. Menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 64, proporsi pembagian kuota haji ini sebanyak 95% untuk kuota haji reguler dan 8% untuk kuota haji khusus. Akan tetapi, Yakut membuat kebijakan sepihak sehingga membuat kuota haji ini jadi 50-50. Jadi 50% untuk kuota haji reguler dan 50% lagi untuk kuota haji khusus. Mereka sengaja ngurangin kuota haji reguler dan nambahin kuota haji khusus biar nanti kuota haji khusus ini bisa dijual ke biro travel tertentu.
Terlepas dari proses hukum yang sedang berjalan, kasus ini ngingetin kita bahwa korupsi itu bukan cuma soal uang, akan tetapi juga soal moral, kepercayaan, dan keadilan yang jelas-jelas bertentangan dengan tindak pidana anti korupsi dan nilai-nilai anti korupsi seperti jujur, adil, dan bertanggung jawab. Dibanding Indonesia, Denmark dan Finlandia jauh lebih tegas dalam memberantas korupsi. Di sana, hukum berlaku tanpa pandang jabatan, sistem transparan, dan hukuman bikin benar-benar jerah. Indonesia sudah punya aturan dan lembaga anti korupsi, akan tetapi penegakan hukumnya yang masih sering lemah dan kadang tumpang tindih. Ini ngingetin kita bahwa korupsi itu bukan cuma soal penegakan hukum, akan tetapi soal komitmen dan integritas. Sementara di kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan kampus maupun di dunia kerja, anti korupsi itu bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti nyontek, gak ngikut absen, serta jujur dalam laporan dan tugas, serta nggak main orang dalam buat nilai atau jabatan. Karena percaya deh, korupsi besar itu lahir dari kebiasaan kecil yang sering dibiarkan. Jadi, korupsi itu bukan cuma masalah pejabat, ini masalah kita semua. Kalau hari ini kita diam, besok kita yang rugi. Mulai dari jujur sama diri sendiri, karena perubahan besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Ingat, jadi generasi emas itu keren, akan tetapi jadi generasi jujur itu jauh lebih berharga. Say no to corruption and fight corruption. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching guys, and then bye-bye. Yang masih berdiri, bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi dimakan mata.